Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada bab ke-13, yaitu babun husnu islamil mar'i, kebaikan Islam seseorang. Maksudnya gimana? Maksudnya pada bab ini Imam Bukhari itu mau menjelaskan apa yang terjadi pada seseorang yang masuk Islam kemudian menjalankan Islam dengan baik. Nah, untuk menjelaskan pendapatnya tersebut, Imam Bukhari itu menuliskan dua buah hadis. Yang pertama hadis nomor 41 dan yang kedua hadis nomor 42. Sekarang mari kita baca hadis nomor 41. Qala Malik akhbaroni Zaid bin Aslam anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisasu al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin wasayyi'atu bimisliha illa ayyataza wazallahu anha. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu." Ketika seseorang masuk Islam, kemudian Islamnya itu bagus. Apa yang terjadi? Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka semua keburukan yang pernah dilakukannya Allah tutupi, Allah hapuskan. Maksudnya begini, misalnya ada orang kafir dari kecil, dewasa, tua, dia kafir. Tidak tiba-tiba setelah kafir 50 tahun, pada umur 51 tahun dia masuk Islam. Nah, maka semua dosa yang pernah dilakukan selama 50 tahun itu oleh Allah ditutupi, oleh Allah diampuni. Misalnya pada umur 40 tahun dia pernah mencuri, masuk Islam, nah itu dosa mencurinya tidak dihukum, tidak lantas ketika masuk Islam. Dulu kamu pernah mencuri, sekarang potong tangan. Enggak. Misalnya, oh dulu kamu pernah zina, masuk Islam, ranjam. Enggak, semuanya hapus. Semuanya diampuni kalau berislam dengan baik. Jadi, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Ketika seseorang masuk Islam, kemudian Islamnya baik, maka semua dosa yang pernah dilakukan ketika dia kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ba'da dzalikal qisas, dan setelah dia masuk Islam, nah maka dia berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, termasuk apa? Al-qisas. Jadi hukum duniawi berlaku bagi dia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia mencuri dalam kondisi sebagai muslim, nah nanti ada hukum qisas misalnya. Ketika dia berzina dalam kondisi seorang muslim, nanti ada hukum ranjam dan lain-lain gitu. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ami'ati. Setiap perbuatan bagus itu Allah berhak membalas
1 kebaikan, berhak membalas 10 kebaikan, berhak membalas 300 kebaikan, berhak membalas 700 kebaikan, berhak membalas tidak terhingga. Sehingga ketika orang-orang yang ma'rifatullah mestinya tahu bahwa Allah punya kemungkinan membalas 10, membalas 100, membalas 700, tidak terhingga, maka dia akan berhusnudzon. Saya puasa sekali, maka pahala yang Allah berikan sama dengan orang yang berpuasa 1000 kali misalnya, atau lebih. Nah, kira-kira begitu. Jadi husnudzon kita itu timbul karena kita tahu Allah berkuasa memberi pahala tanpa terhingga. Tapi kalau Anda cuma punya ilmunya, kalau berbuat 1 kebaikan akan dibalas 10 kebaikan, ya sudah, kira-kira segitulah yang akan Anda terima. Meskipun Allah Maha Kuasa. Jadi kita husnudzon. Saya sholat sekali, wah ini pahalanya bisa jutaan kali sholat. Nah, kira-kira itu. Itulah bedanya orang-orang yang yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Orang lain misalnya puasa sunat 1000 kali, silahkan. Tapi hatinya 0, kosong. Dia hanya hanya berprasangka pada Allah kalau puasa sekali, yo pahalanya 10 kali. Kalau 1000 kali, 10.000 kali. Sementara orang yang lain puasa sekali, dia husnudzon, pahalanya itu 1000 kali. Ya, ini seperti itu. Nah, itu. Jadi semuanya Allah yang Maha Kuasa. Jadi apa? Jadi setiap kali kita melaksanakan kebaikan, apapun kebaikan, maka seyogianya dalam hal kita husnudzon bahwa Allah akan membalas sangat-sangat banyak tidak terhingga. Jangan hanya ini puasa sekali ya pahalanya 10 kali atau 300 kali. Nah, itu bukan salah. Bukan salah, tapi kurang husnudzon. Kira begitu ya. Kita lanjutkan. Wasai'atu bimisliha, berbeda dengan keburukan. Jadi kalau seseorang melaksanakan keburukan, maka dibalasnya hanya 1 hukuman, 1 keburukan pula. Ila ayat azawazallahu anha, itu pun kalau Allah tidak memaafkannya. Kalau Allah memaafkannya ya sudah nggak terbalas. Contohnya begini, kita misalnya melaksanakan keburukan maksiat, misalnya tanpa sengaja kita melihat aurat perempuan di jalan, itu kan dosa maksiat. Nah, seharusnya karena kita sudah dosa, maka kita akan dibalas 1 siksaan, 1 maksiat, 1 siksa misalnya balasnya. Nah, tetapi karena kita misalnya membaca istighfar astagfirullahaladzim, nah maka Allah kemudian nggak jadi menyiksa karena apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya begini, maksiat sekali dibalas dengan istighfar itu kebaikan, kan baca istighfar, iya. Nah, ketika kita membaca istighfar sebagai kebaikan, maka balasannya 10. Nah, masih plus 9 nih. Itu kalau keyakinan orang-orang biasa. Kalau keyakinan yang luar biasa, saya memang maksiat sekali, tapi begitu saya sadar itu maksiat kemudian istighfar, nah dapat balasan ribuan kali, malah untung. Ini maksiat tapi malah untung. Kira-kira begitu. Maksudnya kita dapat untung dari menyesali maksiat tersebut, 1, kedua dari membaca istighfar karena maksiat tersebut. Sehingga kemudian ada istilah pepatah mengatakan maksiat yang menimbulkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bagus daripada ibadah yang membuat kita justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi hadisnya lagi. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa sayyi'atu bi misliha illa ayatazawazallahu anha. Apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi bagus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi semua keburukan-keburukan yang sudah dilakukannya. Nah, setelah masuk Islam maka berlakulah hukum qisas atau hukum duniawi Islam bagi dia.
Kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Sementara keburukan akan dibalas dengan semisalnya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Nah, pertanyaannya begini, ketika seorang kafir itu kan perbuatannya dua. Satu, dia berbuat dosa, yang kedua dia berbuat baik. Kalau nasib dari perbuatan dosa orang kafir diampuni ketika dia masuk Islam, nah lalu bagaimana nasib perbuatan baik dia ketika kafir? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan ketika dia masih kafir, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Jadi nggak ada ruginya, kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 42, masih dalam bab ke-31, yaitu Babu Husnu Islamil Mar'i. Saya bacakan hadis nomor 42. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'ami'atil dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Ketika salah satu dari kalian masuk Islam, maka setiap kebaikan yang dikerjakan akan dicatat 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, dan setiap keburukan yang dilakukannya akan ditulis semisalnya. Penjelasannya sama seperti tadi. Jadi ketika seseorang sudah masuk Islam kemudian berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut akan ditulis 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Sementara apabila dia berbuat keburukan, maka keburukannya tersebut itu akan ditulis 1 kali saja. Pada sarahnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan sebuah hadis, kataballahu lahu asyra hasanatin ila sab'ami'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Allah akan menulis 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai tidak teringat. Dengan kata lain beginilah, kalau kita berbuat baik, maka yang dijanjikan Allah 10 kali lipat balasannya, 100 kali lipat balasannya, 300 kali lipat balasannya, 700 kali lipat balasannya, atau tidak terhingga, terserah Allah. Oleh karena itu, besarkan hati kita ketika kita melakukan kebaikan. Ya Allah, saya minta pahala yang memenuhi langit dan bumi. Contoh apa perbuatan yang memenuhi langit dan bumi balasannya? Tasbih subhanallahi nisful mizan, walhamdulillahi tamlaul mizan, wallahu akbar tamla'u ma baina sam'i wal ardi wala ilaha illallah, tanpa hijab, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.